Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang berada di seluruh Indonesia, kita segera akan bersama-sama beribadah dalam kebaktian umum Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Hari ini yang menjadi host pada kebaktian umum adalah Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong. Seperti biasanya, saudara bisa menyerahkan persembahan saudara di unit saudara masing-masing. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan tabiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih menganggap kita layak dan masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, sekalipun melalui ibadah online. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Dengan kesungguhan hati, kita menyatakan rasa kagum dan hormat kita kepada Tuhan. Melalui penyembahan kita, kita menyanyikan pujian, kunyanyi haleluya. Hallelujah.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembahmu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan dengan hati yang hancur kita membawa seluruh keberadaan kita. Kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nyatakan seluruh ucapan syukurmu kepada Tuhan atas semua yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupanmu, sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman seperti sekarang ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya juga memberikan kesempatan kepada jemaat untuk datang kepada Tuhan dan dengan jujur mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah kita buat di hadapan Tuhan. Kita harus mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa setiap saat di dalam kehidupan kita, kita digoda, kita diseret, kita dipikat oleh si jahat untuk memberontak kepada Allah, melakukan kejahatan. Itulah sebabnya mari saudara dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengakui dengan jujur segala kegagalan kita di dalam mentaati firman Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang menyatakan kasih setia dan rahmat-Mu kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami datang menghampiri Engkau dan menyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena sekalipun di tengah-tengah situasi yang terbatas, situasi yang sulit dan penuh tekanan ini, Tuhan terus menyatakan kasih setiamu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaanmu bagi kami. Kami juga datang di hadapan-Mu Tuhan, telah mengakui semua dosa dan kejahatan kami. Masing-masing kami telah menempuh jalan kami sendiri dan melakukan apa yang telah Engkau anggap jahat. Tuhan, tolong ampuni kami, tolong kasihani kami, tolong berikan kepada kami kesempatan untuk mengalami pemulihan hidup. Ampuni kami dan kasihani kami Tuhan. Inilah doa syukur kami, inilah pengakuan dosa kami yang lahir dari hati yang remuk redam
oleh karena menyesal akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada semua orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh cara hidup yang demikian. Kepada saudara sekalian, kepada kita semua diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan memuji-muji Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang telah menciptakan saya dan saudara, Tuhan yang punya rencana dan rancangan yang baik bagi kita. Keagungan Tuhan mengatasi langit, keagungan Tuhan mengatasi seluruh bumi. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita nyatakan rasa kagum dan hormat kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Setiap kali kita mengakui iman percaya kita, setiap kali seharusnya kita dikuatkan, kita ditambah-tambah keyakinan kita bahwa kita sedang mempercayai Allah Tritunggal, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh menyatakan rahmat dan anugerahnya di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian Jadi Sepertimu, dan setelah pujian ini kita akan menaikkan pengakuan iman kita. Jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar
Jemaat yang Tuhan kasihi, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya dari segala tempat dan dari segala zaman kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang Tuhan kasihi, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Pada hari ini tema kita adalah berani menolak ajakan dosa. Pujian yang akan kita naikkan ini adalah pujian yang mendorong kita untuk berjuang melawan godaan, untuk selalu tekun berjuang berkata tidak kepada dosa, untuk menolak setiap hawa nafsu kejahatan yang menggoda kita, yang ingin menyeret kita supaya kita memberontak kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, Lawanlah Godaan. Tiap kemenangan
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah peribadatan yang sementara kami lakukan saat ini, Engkau menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya, firman yang akan kami dengar nanti sungguh mempengaruhi hidup kami, memurnikan hati kami, mengubah perspektif kami, dan mengarahkan kami, menuntun kami kepada semua kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan untuk kami lakukan. Tuhan tolong di dalam semua kelemahan kami, Engkau berikan kami kekuatan, kecakapan untuk dapat memahami isi firman-Mu dan kekuatan untuk melakukannya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembahasan atau khotbah yang akan disampaikan di bawah sorotan tema besar, berjalan atau melangkah di dalam hikmat Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tema kecil, yaitu berkata tidak kepada ajakan untuk berbuat dosa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal, pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Amsal adalah kitab yang berisi ajaran atau nasihat dari seseorang yang sangat berhikmat, yaitu Salomo. Nah, kata hikmat sendiri itu dari bahasa Ibrani, yaitu chokma, dan bahasa Yunani sophos. Secara sederhana dapat diartikan sebagai bijak atau arif. Mengutip apa yang dicantumkan di dalam Wikipedia bahasa Indonesia, bahwa hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Wikipedia Bahasa Indonesia juga mencantumkan perspektif filsafat tentang hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lalu Charles Swindoll berkata bahwa hikmat adalah kemampuan yang dikaruniakan Tuhan untuk memandang hidup dengan objektivitas yang sangat baik dan mengangani hidup
dengan stabilitas yang sangat baik pula. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hikmat atau orang yang berhikmat adalah seseorang yang memiliki pemahaman atau pengertian akan sesuatu, akan hidup ini, dan dapat atau mampu hidup sesuai dengan pemahaman dan pengertian yang dia miliki. Nah, Salomo sebagai orang yang berhikmat memahami bahwa orang harus berkata tidak kepada ajakan untuk berbuat dosa, seperti yang tertera di dalam nas yang kita baca di ayat yang ke-10 tadi. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jadi bagi Salomo yang adalah seorang yang berhikmat, dia memahami bahwa orang harus berkata tidak kepada ajakan dosa. Atau dengan kata lain, orang yang berhikmat akan berkata tidak untuk berbuat dosa. Atau salah satu ciri orang yang berhikmat adalah dia sanggup dan mampu untuk berkata tidak kepada dosa. Nah saudara, di dalam Alkitab kita dapat melihat ada satu tokoh yang menjadi contoh orang yang berhikmat, yaitu Yusuf. Yusuf memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Yusuf memiliki pemahaman dan pengertian yang benar akan dosa di hadapan Tuhan. Dan Yusuf mampu untuk menerapkan pemahamannya, pengertiannya akan Tuhan, dan pengertian dan pemahamannya akan dosa di hadapan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal 39, ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar. Lalu Yusuf berkata kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf menolak ajakan istri Potifar untuk tidur dengannya. Yusuf memiliki satu pemahaman yang baik tentang Allah. Yusuf memiliki pemahaman dan pengertian yang baik tentang dosa di hadapan Allah. Dan Yusuf mampu menerapkannya di dalam kehidupannya ketika dia diajak tidur oleh istri Potifar. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita pasti digoda, diajak untuk berbuat dosa. Iblis menggunakan keinginan daging kita, keinginan mata dan keangkuhan hidup untuk menyeret kita berbuat dosa. Iblis memakai sistem dunia dan dunia ini untuk memojokkan kita supaya kita berbuat dosa. Iblis memakai kenikmatan dunia ini untuk merayu kita berbuat dosa. Iblis bisa memakai berbagai hal termasuk memakai manusia untuk merayu kita berbuat dosa. Caranya bisa halus dan bisa kasar. Lewat berbagai peristiwa dan dinamika kehidupan yang kita alami. Di dalam kitab Ayub, ketika Ayub ada di tengah-tengah penderitaannya, istrinya menyuruh Ayub mengutuki Allah. Istri Ayub ada di dalam kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan kepada Allah oleh karena kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya. Di dalam kondisi seperti itu, iblis memakai istri Ayub untuk merayu Ayub, untuk mengajak Ayub berbuat dosa dengan mengutuki Allah yang dia sembah. Tercatat di dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya,
Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini cara yang kasar, terang-terangan. Iblis mempergunakan seseorang untuk mengajak orang lain berbuat dosa. Dalam hal ini, Ayub, istri Ayub dipakai oleh iblis untuk mengajak Ayub berbuat dosa, mengutuki Allah yang dia sembah. Tapi iblis juga bisa memakai cara yang halus. Sering kita mendengar atau melihat atau kita sendiri diajak atau dirayu oleh orang lain untuk berbuat dosa dan mereka berkata, Allah mengertilah, ini bukan salah kamu. Ini karena sistem. Kalau tidak begini bagaimana bisa kamu memberi makan dan minum kepada anak-anakmu? Begini saja Mo, ini bukan dosa, semua orang juga melakukannya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita digoda, dirayu, dan diajak untuk berbuat dosa. Dan kita harus mampu berkata tidak kepada dosa, kepada ajakan untuk berbuat dosa, apalagi kita hidup di zaman di mana konsep tentang dosa itu telah pudar. Pendeta Daniel Lukas Lukito dalam bukunya yang berjudul Pudarnya Konsep Dosa dalam Dunia Kekinian mengutip apa yang dikatakan oleh Marjorie Scotty yang mengatakan bahwa dosa telah memudar, mengalami devaluasi penurunan nilai, dan mulai kehilangan makna dalam kehidupan sehari-hari menjadi fenomena yang sudah terjadi dan sedang terjadi di seluruh dunia. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Marjorie ini. Bahwa konsep dosa telah memudar di tengah-tengah kehidupan saat ini. Bahwa dosa telah mengalami penurunan nilai, telah mengalami devaluasi. Dan kehilangan makna dalam kehidupan sehari-hari manusia. Saya sependapat. Dosa telah mengalami penurunan nilai. Sehingga ketika seseorang mengajak orang lain berbuat dosa, maka orang tersebut biasa-biasa saja. Tidak merasa berdosa, tidak merasa melakukan sesuatu yang memalukan. Oleh karena semua orang juga melakukan seperti itu. Di dunia seperti ini, setiap saat kita akan menghadapi rayuan untuk berbuat dosa karena konsep tentang dosa telah pudar. Karena dosa telah mengalami devaluasi penurunan nilai dan kehilangan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh saja. Mungkin ini juga sudah saudara dengar berulang-ulang kali. Tetapi ini sesuatu yang sangat real di dalam kehidupan kita. Saudara kalau beli rumah atau beli tanah, biasanya harga transaksi di pasaran itu pasti lebih tinggi dari harga JNOP-nya. Lalu biasanya si penjual akan mengajak untuk mencatat nilai atau nominal transaksi itu tidak seperti apa adanya. Biasanya diminta untuk diturunkan asal tidak di bawah harga NJOP. Ini suatu hal yang biasa terjadi. Dan ketika seseorang mengajak untuk melakukan itu, dia tidak merasa malu. Karena semua orang juga melakukannya, ini sesuatu hal yang lumrah.
Ini bukti bahwa konsep dosa telah pudar, sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan sudah terjadi. Oleh karena itu, di dunia seperti ini sekali lagi, setiap kita harus sanggup dan mampu untuk berkata tidak kepada dosa. Harus sanggup dan mampu untuk berkata tidak kepada ajakan untuk berbuat dosa. Bahkan saya pernah dengar ya, ada yang mau jual tanah ke gereja, berani juga berkata kepada pihak gereja, nanti ya nilai transaksinya itu kita turunin ya, nggak seperti kesepakatan kita. Ini satu realita yang terjadi dan saya ingin katakan kalau ada gereja yang menerima itu, ini edan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 1 ayat 10 yang kita baca tadi, mengajak kita untuk berkata tidak kepada ajakan untuk berbuat dosa. Dikatakan, jika, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, kata membujuk di sini, dalam bahasa aslinya dia memakai kata patah, yang artinya merayu, membujuk, menipu. Lalu stem yang dipakai itu memberikan pengertian aktif, intensif. Ini katakan begini, hai anakku, jikalau ada orang berdosa, hendak membujukmu, merayumu, menipumu secara aktif dan intensif, engkau jangan menurutinya. Kita bisa melihat peristiwa ini di dalam kehidupan Yusuf berkaitan dengan ajakan istri Potifar. Kita tahu ceritanya di dalam Kejadian pasal 39. Bahwa Yusuf dipercayakan segala sesuatu oleh Potifar untuk mengurusi rumahnya, mengurusi segala sesuatu kecuali istrinya. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, melakukan kegiatannya, tugas dan tanggung jawabnya. Istri Potifar tertarik dengan Yusuf oleh karena manis sikapnya dan elok parasnya. Lalu istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Yusuf menolak. Lalu Alkitab mencatat, dari hari ke sehari, artinya setiap hari secara aktif, setiap hari istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Lalu kita bisa melihat bahwa itu bukan aktif, tetapi secara intensif. Pertama mengajak, lalu membuat pada akhirnya menciptakan satu situasi rumah yang kosong. Meminta hamba-hambanya untuk pulang, mengkondisikan rumah itu supaya yang ada di dalamnya hanya dia, istri Potifar dan Yusuf saja. Lalu secara intensif, mulai memeluk Yusuf, memegang Yusuf untuk mengajak dia tidur bersamanya. Nah ini yang dimaksud di dalam ayat yang ke-10 ini. Jikalau ada orang yang membujukmu, merayumu, menipumu secara aktif dan indikatif untuk berbuat dosa, engkau jangan menurutinya. Yusuf, seorang yang berkhidmat. Di tengah-tengah tekanan seperti itu, di tengah-tengah godaan seperti itu, di tengah-tengah rayuan yang secara aktif dan intensif untuk mengajak dia berbuat dosa zina, dia mampu menerapkan
apa yang dia pahami tentang Allah dan tentang dosa di hadapan Allah, sehingga dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lalu di dalam hikmatnya, untuk menerapkan apa yang dia pahami tentang Allah dan dosa di hadapan Allah, dia tahu saat itu, dia tidak bisa tinggal lagi. Dia harus lari meninggalkan istri Potifar. Karena sedemikian aktif dan intensif istri Potifar merayu dia untuk berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjalan dalam hikmat Tuhan. Atau orang yang berhikmat adalah orang yang sanggup berkata tidak kepada dosa. Hai anakku, jikalau orang berdosa dan membujuk engkau, janganlah engkau menuruti. Lalu ayat 11 sampai dengan ayat 14. Penulis kitab Amsal dalam hal ini adalah Salomo. Memberikan contoh ajakan untuk berbuat dosa itu. Di dalam ayat 11 dikatakan begini. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami. Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Itu contoh ajakan dosa yang Salomo tulis di dalam kitab Amsal pasal 1 ini. Setelah dia memberikan satu ajakan bahwa orang yang berhikmat, anak-anak Tuhan yang berjalan dalam hikmat Tuhan, haruslah mampu berkata tidak kepada dosa. Lalu dia menjelaskan ajakan dosa itu dan dia tutup di ayat 15 sekali lagi dengan berkata, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah untuk berkata tidak kepada ajakan berbuat dosa. Kita tidak bisa hanya berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk berkata tidak kepada dosa. Setelah selesai berdoa, lalu jangan berpikir bahwa secara otomatis kita mampu untuk berkata tidak kepada dosa. Enggak, saudara. Tidak mudah untuk berkata tidak kepada ajakan berbuat dosa. Kita harus melatih diri kita sedemikian rupa. Setiap hari sampai kita sanggup dan mampu berkata tidak kepada dosa. Kita harus melatih diri kita untuk memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Hormat kepada pribadi Allah yang maha agung itu. Hormat kepada kekudusan Allah itu. Kita harus melatih diri kita takut dan gentar akan murka Allah. Kita harus melatih diri kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada kekekalan di sorga nanti. Itu yang akan membantu kita, menolong kita dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Jadi setiap hari harus kita melatih diri kita. Menempatkan Allah di atas segalanya. Menghormati keagungannya, kekudusannya. Melatih diri memiliki hati yang gentar dan takut akan murka Allah terhadap dosa.
lalu mengarahkan pandangan tertuju kepada kekekalan ke surga, menjadikan surga sebagai tujuan hidup kita, menjadikan surga sebagai sesuatu yang berharga bernilai yang hendak kita capai. Tidak mudah untuk berkata tidak kepada dosa. Kita harus melatih diri kita untuk dapat mematikan keinginan menikmati dosa. Jangan kira setelah berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya untuk mampu berkata tidak kepada dosa. Lalu setelah berdoa, kita akan secara otomatis langsung dapat berkata tidak kepada dosa. Enggak, saudara. Setiap hari kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih diri kita untuk dapat mematikan keinginan menikmati dosa itu. Saya ingin katakan kepada kita sekalian, kalau saya dan saudara masih memiliki keinginan untuk menikmati dosa, maka kita tidak mungkin dapat berkata tidak kepada dosa. Kalau saudara masih ketika ada dalam waktu-waktu sendiri, waktu-waktu yang senggang, lalu saudara melamun, ketika saudara mau tidur, lalu saudara mulai melamun, lalu mulai memikirkan dosa dan kenikmatannya. Saya ingin kasih tahu bahwa saudara tidak mungkin dapat berkata tidak kepada dosa. Karena saudara belum mematikan keinginan untuk menikmati dosa itu. Untuk berkata tidak kepada dosa, kita harus melatih diri kita sedemikian rupa untuk dapat membuang kesungkanan kita terhadap manusia. Betul. Bukankah seringkali kita melakukan dosa, mengikuti ajakan orang, rayuan orang untuk berbuat dosa oleh karena kita sungkan terhadap orang. Dalam bahasa Mandarin, puhau isi. Kita nggak bisa, saudara. Kita harus melatih diri kita untuk dapat membuang kesungkanan kita terhadap manusia. Ketika ada seseorang datang merayu kita, membujuk kita untuk berbuat dosa, maka kita harus berani berkata tidak, membuang kesungkanan kita terhadapnya. Jika tidak demikian, maka kita tidak pernah akan sanggup berkata tidak kepada dosa. Jadi, orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan adalah orang yang sanggup berkata tidak kepada dosa. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu, yang sanggup dan mampu berkata tidak kepada dosa. Oleh karena itu, latihlah diri kita sedemikian rupa hari lepas hari. Sehingga kita mampu berkata tidak kepada ajakan untuk berbuat dosa. Oleh karena setiap hari kita diperhadapkan dengan situasi berbuat dosa atau tidak. Doa saya, Tuhan kiranya menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, untuk kita terus dapat melatih diri kita berkata tidak kepada dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah selesai berbicara. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkarya di dalam
kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Menerjemahkan firman Tuhan ini secara spesifik dalam kehidupan kami masing-masing. Waktu yang ada, kami sungguh berharap kami hidup dan berjalan di dalam khidmat Tuhan. Menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Engkau. Waktu yang ada tidak kami pergunakan untuk melakukan dosa. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong kami. Semua yang kami pahami tentang Engkau, semua yang kami pahami tentang dosa di hadapan Engkau, mampu kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami bukan lagi orang bebal, tetapi kami adalah orang yang berkhidmat, yang pastinya akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami ketika kami berjalan di dalam khidmat Tuhan. Tuhan ampuni semua kegagalan kami selama ini. Perbaharui kami dan kiranya ada kesempatan lagi buat kami untuk berbenah diri. Terima kasih. Kami juga datang berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, biarlah hari demi hari kami makin mencintai Engkau. Kami makin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mampu menyatakan kasih kami kepada Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan ada di dunia ini. Tetapi kami percaya bahwa ketika Engkau mengizinkan kami masih ada di dunia ini, itu berarti kesempatan bagi kami untuk berbenah diri. Melihat situasi pandemi saat ini, banyak orang yang sudah mengakhiri hidupnya di dunia ini oleh karena tertular virus. Kami bersyukur kami masih ada. Itu berarti kesempatan buat kami untuk berbenah diri lebih baik lagi. Kesempatan bagi kami untuk berkarya bagi Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk menginvestasikan kehidupan kami kepada kehidupan di kekekalan nanti. Kami berdoa, kiranya tangan Tuhan yang kuat itu menopang kami, memberkati setiap langkah dan perjuangan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami, anak-anak kami ke dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu. Kami tidak meragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tidak gentar menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Kami mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Engkau, bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih, kami menyerahkan pelayanan Gereja Kalam Kudus secara sinode di seluruh Indonesia. Dengan kegiatan-kegiatan yang ada, program-program yang ada, Tuhan berkati. Begitu juga dengan semua pelayanan yang ada di unit-unit Kalam Kudus di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Sehingga semua kegiatan yang dilakukan itu membawa umat-Mu makin memuliakan Engkau. Membawa umat-Mu makin bertumbuh di dalam Engkau. Membuat umat-Mu makin kuat, makin kokoh tertanam di dalam Engkau. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami ya Tuhan. Anugerahkanlah keamanan. Anugerahkanlah kedamaian ya Tuhan. Tuhan biarlah berperkara dengan orang-orang yang punya rencana yang jahat atas kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa ini ditolong oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini mendapatkan satu kebebasan untuk beribadah kepadamu. Kami yang adalah umat-Mu di tengah-tengah bangsa ini, biarlah kami dapat memasyurkan nama-Mu
menjadi saksimu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga akan mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Kami berdoa untuk Ibu Dr. Ferania Livitri pada tanggal 22 November, Bapak Wendy Jifri pada tanggal 23, Ibu Gredis Lydia Tumber pada tanggal 24, Bapak Yance Pasar Besi tanggal 27, anak Karmelisha Gunadi tanggal 27, begitu juga dengan jemaat-jemaatmu yang berulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati kasih mereka kepadamu. Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka. Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk lebih lagi mencintaimu, mengasihimu, dan menerapkan semua perintah Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan ada menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memampukan mereka untuk menggunakan dan memaksimalkan semua talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hidup mereka adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang membawa dampak bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Dan hidup yang juga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka sendiri. Terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi. Jemaat, engkau telah beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan kepadamu. Hidupilah firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin. Amin.